Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah. Malam hari ini kita akan mengikuti misa harian PDL Shaddai, dan misa ini akan dipimpin langsung oleh Pastor Wilhelmus Tulak. Oleh karena itu, mari kita awali misa ini dengan lagu pembukaan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Puji Tuhan, kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Kita angkat lagu pembukaan yang kedua, Bapakku yang Kucinta. Bapakku yang kucinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang kurindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidup.
baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Engkau sungguh dekat ya Tuhan, dan segala jalan-Mu benar. Sejak dulu aku tahu dari sabda-Mu, bahwa Engkau selalu besertaku. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, seluruh keluarga besar Persekutuan Doa Karismatik El Shaddai, Gereja Katedral atau Paroki Katedral. Selamat malam semua. Malam, Pastor. Salam sehat selalu dan selalu ada sukacita. Pada malam ini kita sama-sama menyatukan hati kita lewat perayaan Ekaristi dalam rangka menutup tahun 2021 dan lebih-lebih dalam rangka mempersiapkan diri merayakan Natal. Dalam suasana Advent kita bersama-sama akan ditantang oleh Yesus agar kita semakin dapat belajar pada Yohanes Pembaptis. Bacaan Injil nanti dikatakan yang kerajaan surga, ya, masih lebih besar dibandingkan dengan Yohanes. Ya. Yesus mengajak kita untuk belajar pada Yohanes Pembaptis tentang dua hal, yaitu kesederhanaan dan kerendahan hati. Dua hal ini selalu menjadi tantangan bagi siapa saja, bagi setiap orang, dan sekaligus menjadi halangan atau gangguan, ya, bagi orang-orang yang tidak mampu untuk bisa menghayatinya dalam hidupnya. Maka saudara, pada awal perayaan Ekaristi ini, mari kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, karena seringkali kita belum dapat hidup secara sederhana dan kadang-kadang kita sulit untuk hati. Mari kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah Tuhan kami. kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah Kita kami. nyanyikan lagu top. Tuhan ampunilah segala dosaku. Tuhan kasihani Hamba-Mu ini. Aku sungguh menyesal atas segala dosaku. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, patutlah kami datang bersyukur kepadamu, karena pada penghujung tahun 2021, dalam suasana Advent, kami, keluarga besar Persekutuan Doa Karismatik El Shaddai Paroki Katedral, boleh berkumpul bersama-sama sekalipun melalui misa live streaming, menyatukan hati kami, agar kami kiranya semakin layak dan pantas untuk menyambut kelahiran Yesus Putramu dalam hidup kami. Semoga firman-Mu yang akan kami dengar dan renungkan dalam perayaan ini, kiranya semakin menolong kami untuk belajar pada Yohanes Pembaptis yang telah melaksanakan tugas perutusannya dengan baik, membuka jalan, memperkenalkan Yesus Putramu, sehingga Yesus Putramu dapat tampil sebagaimana mestinya di tengah-tengah orang-orang Yahudi, di tengah-tengah kaum sebangsanya, dan tentu saja di tengah-tengah kehidupan kami yang mengimaninya. Sebab Dialah Tuhan kami yang hidup dan meraja bersama Engkau kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Yang menebus engkau ialah Maha Kudus, Allah Israel. Aku ini Allahmu. Aku memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jangan takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah sabda Tuhan. Dan menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Engkau akan menggirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Bukit-bukit pun akan kubuat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau akan bersorak-sorai dalam Tuhan dan bermegah dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada.
lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon ara di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhanlah yang membuat semuanya itu, dan yang Maha Kudus, Allah Israel, yang menciptakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Lagu antar bacaan. Bangkit berdiri. Kita ulangi satu kali. Kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya,
Hai langit, turunkanlah embun-Mu. Hai awan, hujankanlah keadilan. Hai bumi, bukalah diri-Mu, dan tumbuhkanlah keselamatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema umum renungan kita pada malam ini atau dalam masa Advent ini kiranya dapat dikatakan menjadi sarana yang mengantar orang untuk semakin mengenal Yesus. Yohanes Pembaptis tampil membuka jalan agar Yesus semakin dapat dikenal. Dikenal tentu sebagaimana yang seharusnya, seharusnya. Nah, karena itulah Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah. Pertanyaan yang sederhana, bagaimana Yohanes membuka jalan agar orang semakin mengenal Yesus? Ada dua ayat yang menolong kita dalam bacaan Injil pada hari ini. Yesus berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi sungguh luar biasa Yohanes ya. Kan dikatakan di antara mereka, berarti di antara semua umat manusia yang lahir di dunia ini, ya, yang dilahirkan oleh seorang wanita, tidak ada yang lebih besar
dari Yohanes Pembaptis. Ya. Dengan kata lain, sehebat-hebatnya manusia manapun, tidak ada yang lebih hebat dari Yohanes Pembaptis. Namun pada saat yang sama, Yesus juga mengatakan, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar, ya, lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Yang terkecil dalam kerajaan surga itu masih lebih kecil dari Yohanes Pembaptis. Nah, jadi Yesus memberi pengakuan bahwa dari seluruh orang yang pernah lahir dari seorang perempuan, tidak pernah ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tetapi ia masih lebih kecil dari semua yang kecil dalam kerajaan surga. Ya. Jadi dari satu pihak diakui kehebatan Yohanes, tetapi dari lain pihak Yesus mengatakan Yohanes itu tidak ada apa-apanya dalam kerajaan surga. Inilah gambaran pribadi Yohanes Pembaptis yang memungkinkan Yesus tampil di depan umum. Ya, memungkinkan. Ya, bahwa dengan pribadinya yang seperti itu, akhirnya orang mengetahui bahwa ternyata ada yang lebih hebat, ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Ya. Ketika Yesus datang di Sungai Yordan, ikut dalam antrian orang yang mau dibaptis, ya, Yohanes tahu, oh ada Yesus. Lalu dia menolak untuk membaptis Yesus karena ia merasa tidak pantas, ia merasa tidak layak untuk membaptis Yesus. Tetapi karena permintaan Yesus bahwa itu harus terjadi, ya harus terjadi, maka akhirnya Yohanes membaptis Yesus. Dan kita tahu bahwa Yohanes itu mempunyai murid-murid. Dan Yohanes menyarankan, ya, agar murid-muridnya segera pergi mengikuti Yesus. Jadi dia tidak mau, dia tidak takut kehilangan murid. Bahkan dikatakan ia mengundurkan diri, lalu muncullah Yesus, tampillah Yesus. Nah, kalau kita bahasakan secara sederhana, pribadi Yohanes Pembaptis itu mengungkapkan dua hal, kesederhanaan dan kerendahan hati. Ia hidup di padang gurun, hidup sederhana. Ia tidak mau tinggal di Yerusalem. Ia memilih tinggal di padang gurun. Ya, hidup di alam bebas yang seringkali keras dan ganas. Ya. Karena ia ingin hidup sederhana. Dan sekalipun dia hebat, karena dikatakan akhirnya orang Yahudi datang ke seberang Sungai Yordan, memberikan dirinya dibaptis. Dia menjadi terkenal, tapi dia tetap rendah hati.
Dan ketika tiba saatnya, ia mengundurkan diri, lalu tampillah Yesus. Nah, saudara-saudari, baik secara pribadi maupun sebagai komunitas, dalam masa Advent ini tentu kita tidak hanya secara pribadi mempersiapkan perayaan Natal. Banyak persiapannya. Kalau di katedral kita bisa lihat ya, persiapan dekorasi. Persiapan kegiatan-kegiatan seremonial. Ya. Pada saat yang sama ada persiapan rohani. Ya. Yang secara khusus akan diperjelas persiapan rohani melalui ibadat tobat hari Senin dan hari Selasa. Karena pada akhirnya persiapan itu adalah pengakuan bahwa kita adalah orang berdosa. Ya, persiapan. Tapi itu untuk secara pribadi supaya kita bisa merayakan Natal. Ya, tetapi sebagai sebuah komunitas kita dalam masa Advent ini diingatkan bahwa kita hendaknya menjadi sarana, ya, alat yang dapat membuat orang lain mengenal Yesus. Nah, ini tantangan untuk komunitas kita ya. Komunitas kita. Bahwa komunitas kita ini tidak hanya sebagai wadah untuk berkumpul ya. Untuk menyegarkan iman kita. Tetapi wadah yang kiranya dapat membuat orang lain terdorong dan tergerak untuk mengenal Yesus. Ya, nah gimana caranya? Itu secara pribadi lagi. Bahwa melalui wadah ini, persekutuan doa kita ini, kita mengembangkan diri kita, mengembangkan iman kita, mengembangkan hidup kita, sehingga akhirnya orang dapat melihat bahwa ternyata ada sesuatu yang istimewa dalam hidup kita. Nah, yang istimewa itu tidak lain bahwa kita hidup bersama dengan Yesus. Kita berjalan bersama dengan Yesus. Kita tidak hidup sendirian, tapi kita senantiasa disertai oleh Yesus dalam hidup kita. Nah, kiranya dengan demikian maka kita akan menjadi Yohanes yang baru, ya, dapat membuat orang mengenal Yesus. Nah, maka secara konkret, saudara-saudara, mari kita belajar pada Yohanes, ya, tentang dua hal: kesederhanaan dan kerendahan hati. Kesederhanaan itu hidup sebagaimana adanya di hadapan Tuhan. Itu seperti intinya kesederhanaan. Hidup sebagaimana adanya. Ya. Jangan kesederhanaan diibaratkan dengan kesusahan ya. Lain. Hidup sebagaimana adanya di hadapan Tuhan. Ya. Hidup sebagaimana seharusnya di hadapan Tuhan. Nah, sederhana itu lawannya kepalsuan. Ya, kepalsuan. Ya, jadi kalau orang hidup sederhana berarti menjauhi kepalsuan dan rendah hati, bahwa kita tetap menyadari bahwa ya ada yang lebih hebat, ada yang lebih besar, ya, dari diri kita. Orang mengatakan di atas langit masih ada langit, ya. Di atas langit masih ada langit. Kalau kita hebat, masih ada orang yang lebih hebat. Ya, itu istilahnya gitu ya. Kalau kita sudah hebat, ternyata masih ada orang yang lebih hebat. Sehingga kita perlu selalu waspada,
ya, sehingga kita tidak jadi sombong. Nah, itulah dua hal ya. Pribadi Yohanes yang akhirnya membuka jalan bagi Yesus, sehingga akhirnya semakin banyak orang yang mengenal dan mau mengikuti Yesus di dalam hidupnya. Mari kita lanjutkan perayaan ini. Semoga dalam masa Advent ini kita dapat mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, dan kiranya pada akhirnya baik secara pribadi maupun komunitas kita boleh memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Termasuk liturgi persembahan. Kita nyanyikan lagu persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, satukanlah roti dan anggur yang kami persembahkan ini dengan kurban salib Kristus, agar menjadi bagi kami anugerah penebusan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tahin-tintinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh
dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenang kewafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu.
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus yang termanis. Yesus yang termanis bagi jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cintakan namanya. Yesus yang terindah. Yesus yang terindah buat jiwaku, Buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang terindah Buat jiwaku, ku cinta. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan kita.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada malam ini, dalam suasana masa Advent, dalam suasana penantian, kami telah boleh menyatukan hati kami lewat perayaan Ekaristi ini. Kami boleh percaya ya Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan dalam masa Advent ini mempersiapkan diri kami dengan belajar pada Yohanes Pembaptis tentang dua hal, kesederhanaan dan kerendahan hati. Semoga kami baik secara pribadi maupun lewat komunitas kami boleh membuka jalan bagi orang lain untuk semakin mengenal dan mengimani Yesus Putramu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk persekutuan doa kami ini. Berkati semua anggotanya, baik yang hadir di gereja maupun yang berada di rumah masing-masing, yang berkesempatan mengikuti misa live streaming ini, misa komunitas persekutuan doa El Shaddai. Bapa yang Maha Kasih, semoga pada akhirnya pada hari raya Natal nanti kami boleh dipenuhi dengan sukacita, karena kami boleh kembali merasakan akan kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang Kau nyatakan melalui Yesus Putra-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, untuk orang yang dilanda bencana alam, baik gunung meletus, banjir, maupun tanah longsor. Semoga ya Tuhan, di tengah-tengah situasi bencana alam, kami semakin saling mempedulikan satu sama lain lewat satu dan berbagai macam cara, agar kiranya kami semakin dapat saling meringankan penderitaan di tengah-tengah bencana-bencana yang terjadi di tanah air kami. Bapa yang Maha Baik, berkati semua yang telah bertugas pada malam ini, pemimpin pujian, organis, dan semua yang telah ikut mengambil bagian tim live stream, sehingga kami boleh mengadakan misa dalam suasana karismatik dan yang dapat diikuti oleh anggota yang tidak sempat hadir. Dengarkan doa kami ini ya Bapa, yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita tutup, mungkin ada penyampaian dari pengurus. Disilakan. Shalom, selamat malam Pastor dan Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor William yang telah memimpin kami pada misa pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada semua umat yang hadir pada malam hari ini secara offline maupun online. Untuk pengumuman, misa harian malam ini merupakan acara ibadah persekutuan doa El Shaddai yang terakhir di tahun 2021. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang hadir, juga kepada semua tim yang telah bertugas dengan baik pada malam hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di persekutuan doa El Shaddai di tahun depan, yaitu tahun 2022 di bulan Januari. Namun untuk tanggal akan diinformasikan melalui WA lebih lanjut. Sekian pengumuman dari saya, terima kasih. Ya. Satu berita
gembira untuk kita semua. Semoga tahun depan, tahun 2022, situasi semakin kondusif dan kita boleh mengadakan persekutuan doa bukan lagi di gereja, bukan lagi di aula, tetapi di basement gereja katedral. Ya, semoga tahun depan kita tidak ada halangan psikologis. Ya, kalau kita akan dibawa jauh lebih bebas, tempatnya lebih besar, dan tentu kita tidak akan saling mengganggu, ya. Seperti selama ini seringkali harus diatur sedemikian rupa, misa di gereja, PD di gereja, dan di aula. Itu yang perlu saya sampaikan. Nanti kita akan atur sedemikian rupa sehingga komunitas-komunitas nanti bisa secara bergantian menggunakan basement gereja kita. Itu informasi yang perlu saya sampaikan. Dan saya tentu sebagai pastor paroki mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus. Sekalipun dalam situasi pandemi, kita tetap berupaya untuk bisa mengadakan persekutuan doa, ya, sehingga kita bisa saling meneguhkan dalam iman kita kepada Tuhan, ya. Dan Ibu Ketua tidak ada di tempatnya, berada di luar kota. Semoga Ibu Ketua selalu sehat-sehat di Surabaya, ya. Ibu Eng, selamat malam Bu, ya. Dan semoga tahun depan, kalau bukan tahun ini, Ibu bisa kembali ke Makassar, ya. Kita kembali bisa mengadakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang kita harapkan semua. Baik, mari kita berdiri, kita akhiri perayaan dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian, keluarga kita masing-masing, dan persekutuan doa kita selalu dilindungi, diberkati oleh kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi pada malam ini dalam rangka menutup kegiatan kita dalam tahun 2021 sudah selesai. Lagu penutup. Mari kita nyanyikan lagu penutup, Jadilah Saksi Kristus. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Umat, silakan maju ke depan altar, kita foto bersama pastor dan pengurus El Shaddai. Ayo kita maju semua.